Selama setahun ke belakang, Realme seperti kehilangan arahnya. Dari yang dulunya getol banget saingan dan rajin ngeluarin produk yang head to head langsung sama produknya Redmi dengan spek dan juga harga yang bersaing, belakangan cuma mau ngerilis HP dengan bodi dan kamera yang wah, tapi spek dapur pacunya masih pakai spek yang lawas. Tapi sepertinya semua itu hanya masa lalu, karena ini adalah Realme yang baru. Halo guys, nama gue Arif. Kali ini kita akan ngebahas Realme yang baru aja ngeresmiin HP keluaran terbarunya di India. Lah, kok di India bang? Yap, emang di India, tapi HP ini juga akan segera masuk resmi ke Indonesia karena udah lolos TKDN dan siap untuk diproduksi massal. Bahkan, sertifikat TKDN-nya udah terbit sejak tanggal 25 Juni yang lalu. Wah, kayaknya mereka udah ancang-ancang dari jauh-jauh hari buat bikin HP ini biar stoknya banyak. Seyakin itukah Realme HP ini bakalan laris manis di Indonesia? Well, kalau misalkan dilihat dari acara perilisan resminya di India sih memang cukup meyakinkan ya. Kalau dilihat HP ini membawa kembali desain panel belakang lama mereka sebelum era panel belakang yang ada tagline Dare to Leap-nya. Yang menurut gue bukannya membuat Realme bisa meloncati capaian kompetitor-kompetitornya, tapi malah jadi era kekelamannya Realme, terutama di mata para tech entusias yang kecewa. Realme kok jadi gini sih? Anyway, coba kalian lihat panel belakangnya. Tampak Realme yang dulu banget. Simple, warnanya kalem, tapi kalau misalkan kena cahaya, tetap bisa ngasih kilauan cahaya yang atraktif. Walaupun ya konsepnya mirip-mirip sih dengan yang dulu-dulu, tapi kali ini dikasih nama Arc Beam Texture. Pilihan warnanya ada Space Black yang memadukan antara warna hitam dengan sedikit campuran warna coklat. Kemudian ada Space Purple yang terlihat ungu agak keputih-putihan. Ketebalan bodinya juga tipis guys, hanya 8,5 mm dengan berat 194 gram saja. Dengan bodi setipis ini, gue jadi penasaran berapa kapasitas baterainya. Kemudian kalau misalkan dilihat kamera BAM-nya juga terlihat cukup tipis. Selanjutnya untuk sektor jeroan, Realme 8i ini adalah HP pertama di India dengan SoC terbarunya MediaTek, tipenya Helio G96. MediaTek Helio G9 ini adalah SoC yang terlahir berkat kolaborasi antara Realme dengan MediaTek. Pada prosesnya, Realme mengirimkan 7 senior engineer handal mereka. Mereka berhasil menyelesaikan 3 fitur optimasi hanya dalam waktu 106 hari saja. Well, sebenarnya ini bukan kolaborasi yang terbilang besar sih. Beda cerita dengan Samsung dan ARM yang bikin Cortex X1 dan juga Samsung dengan AMD yang sedang bikin project Exynos dengan GPU RDNA 2. Tapi it's okay, mungkin sentuhan kecil tim engineer Realme ini bisa bikin G96 bekerja dengan mulus di Realme 8i nantinya. MediaTek Helio G96 ini menggunakan 2 buah core Cortex A76 2,05 GHz plus 6 buah Cortex A55 2 GHz sebagai CPU-nya. Dengan GPU Mali G57 MC2 850 MHz. Secara benchmark, mampu unggul tipis dari Helio G95 yang digunakan di Redmi Note 10s. Walaupun frekuensi GPU-nya diturunkan. Tapi ini hanya skor di atas kertas aja. Jadi tolong jangan terlalu dijadikan patokan. Yang jelas SoC ini menjanjikan peningkatan efisiensi konsumsi daya dan peningkatan kemampuan CPU dari Realme 7i sebelumnya. Begitu juga dengan skor Antutu benchmarknya. SoC ini akan ditandemkan dengan storage UFS 2.1 up to 128 GB dan RAM LPDDR4X up to 6 GB. Tapi tenang aja kalau misalkan kalian ngerasa RAM-nya kecil, RAM-nya ini bisa diekspansi sampai 5 GB lagi dengan teknologi Dynamic RAM Expansion. Untuk baterainya berukuran 5000 mAh, tentu cukup mengesankan ya, mengingat HP ini bodinya tipis. Tapi sayangnya hanya mendukung fast charging 18 Watt via USB-C. Lanjut untuk layarnya. Realme 8i menggunakan panel layar IPS Full HD Plus yang mampu meredupkan kecerahan layarnya hingga level terendah 1 nits aja.
Poin menariknya terletak pada refresh rate-nya yang mencapai 120 Hz. Ini membuat Realme 8i lebih unggul dari kompetitor lain di kelasnya yang menggunakan panel layar 90 Hz bahkan standaran aja. Tenang aja, baterainya nggak akan boros karena layar ini punya 6 level penyesuaian refresh rate sesuai dengan skema penggunaan. Luas layarnya 6,6 inci, mendukung DCI P3 100% dan 180 Hz touch sampling rate. Untuk sektor kamera menggunakan konfigurasi 3 buah sensor pada kamera utamanya. Bentuk kamera bumpnya persegi dengan pojokan melengkung. Bentuk LED flashnya dibuat mirip dan diposisikan bersamaan dengan 3 buah sensor kameranya. Sensor utamanya beresolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel ultra makro kamera plus 2 megapiksel black and white portrait. Untuk kamera selfie-nya ada di notch di pojok atas layar dengan resolusi 16 megapiksel. Kamera-kamera ini mendukung fitur-fitur khas kamera Realme seperti Portrait Mode, AI Beauty, dan Dual View Video. Realme 8i juga memiliki fitur-fitur pendukung lainnya guys, seperti Dual 4G VoLTE, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, GPS, Micro SD card slot, dan headphone jack 3,5 mm. Jika dilihat dari acara perilisannya, Realme 8i ini nggak menitik beratkan pada fitur kameranya seperti tipe-tipe HP Realme yang lainnya. Keunggulan yang ditonjolkan ada di sektor dapur pacu dan kecepatannya, seperti chipsetnya, teknologi ekspansi RAM-nya, baterai, dan juga layarnya. Dan sepertinya Realme 8i ini akan jadi saingan untuk Redmi Note 10s jika mengacu pada spesifikasi dan harganya. Realme 8i ini di India dibanderol dengan harga Rp13.999 untuk varian basicnya dan Rp15.999 untuk varian tertingginya. Perlu dicatat, ini adalah harga di India. Kemungkinan harga di Indonesia akan lebih mahal sedikit. Dan jika benar lebih mahal, sepertinya cukup susah untuk menandingi Redmi Note 10s yang jatuhnya lebih murah. Tapi biasanya produk Realme kalau sudah dijual di toko hijau, harganya bisa lebih murah dari harga resminya. Jadi kedua HP ini bisa saling melengkapi di segmen harga yang sama. Redmi Note 10s unggul di kapasitas RAM, layar AMOLED, resolusi kamera, dan fast chargingnya. Sedangkan Realme 8i punya chipset yang terbaru dan juga layar yang udah 120 Hz. Oke guys, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada info tambahan ataupun ada koreksi, langsung aja kalian tulisin di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like dan juga share video ini ke sosial media kalian. Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info terbaru lainnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi guys di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.